Selamat siang, saya Desi Nadalia Elizabeth Panjaitan, NIM 188111445. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian dari skripsi kakak kelas, yaitu dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Mandiri Percusetuan dengan Albayan Dejo Nasution, NIM 147110917. Ini hasil skripsinya. Di sini akan kita membahas hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari jawaban responden terhadap hasil angket atau kuesioner yang disebarkan. Hasil angket tersebut meliputi variabel gaya kepemimpinan X1, motivasi X2, dan disiplin kerja X3, serta variabel terikat adalah kinerja guru, yaitu Y. Di sini akan kita melakukan langkah-langkah analisisnya. Yang pertama, klik menu analisis. Selanjutnya, deskriptif statistik. Yang ketiga, klik deskriptif. Lalu masukkan data angka ke dalam variabel, lalu klik OK. Masukkan data ke variabel, lalu klik OK. Ini data deskriptifnya. Selanjutnya, variabel gaya kepemimpinannya diketahui responden mempresentasikan sangat setuju dan setuju terhadap 6 pertanyaan yang terdapat di kuesioner yang menyangkut variabel gaya kepemimpinan. Dari analisis data variabel gaya kepemimpinan diperoleh skor terendah minimum adalah 1, skor tertinggi maksimum adalah 5. Rata-rata atau median adalah 4,21 yang berada di nilai 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pertanyaan yang diajukan. Yang selanjutnya, uji validitas. Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen berhubungan dengan mengukur apa yang harus diukur. Untuk mengetahui valid atau tidak suatu butir instrumen adalah dengan melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya. Kita akan di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, klik analisis, pilih correlate, lalu pilih bivariate, masukkan seluruh item variabel X ke variables, checklist person, lalu pilih to tiled dan pilih flag, klik OK. Kita akan coba correlate, bivariate. Masukkan data semua ke variabel S, terus klik to tiled, lalu klik OK dengan correlation coefficientnya persen. Ini hasilnya. Selanjutnya, hasil yang tadi menunjukkan dapat dilihat pada output correct item total bahwa R tabelnya 0,320, maka disimpulkan bahwa ke-6 pertanyaan variabel gaya kepemimpinan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dipergunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terdapat pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Pertama kita klik analisis, pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Lalu masukkan seluruh item variabel X ke items, pastikan pada model terpilih alpha, klik OK. Kita pilih scale, lalu klik reliability analysis. Reliability analysis, lalu masukkan semua items, lalu dengan model alpha, lalu kita klik OK. Selanjutnya
menunjukkan nilai Cronbach's alfanya itu sebesar 0,831 dan dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dalam kuesioner penelitian ini reliable sehingga dapat diteruskan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Apabila nilai tolerance value tidak kurang dari 0,1 dan nilai variance inflation factor atau VIF yang tidak lebih dari 10 sehingga model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan data-data yang diperlukan. Selanjutnya kita klik analisis, pilih regression, pilih linear. Masukkan data-data semua ke variabel independen. Oke, lalu klik OK. Nggak bisa ya. Centang. Lalu kita klik OK. Selanjutnya dapat dilihat bahwa nilai toleransi value variabel gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja adalah di atas nilai ketepatan yaitu 0,1 dan nilai VIF semua variabel independen adalah lebih dari nilai ketepatan yaitu 10. Oleh karena itu tidak dapat mengalami masalah multikolinearitas. Selanjutnya uji normalitas. Yang pertama, langkah-langkahnya klik analis, lalu pilih deskriptif statistik. Analis, lalu pilih deskriptif, lalu pilih explore. Pilih explore tadi ya. Masukkan datanya, lalu klik plots, lalu continue, lalu klik OK. Selanjutnya ini data histogramnya. Selanjutnya uji heterogeneisitas. Langkah-langkahnya klik menu analis, lalu regression, lalu linear. Klik OK. Ini dia. Oke. Bagian datanya tidak bisa di SPSS. Oke, inilah hasil persentase saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan ada beberapa data di SPSS dia tidak terbaca karena soalnya, dan data-data yang di sini sudah ada, sudah dijelaskan. Sekian, terima kasih.